Oke, sudah direkam nih kayaknya. Oke, Ibu sudah silakan direkam? mulai. Oh Ya, iya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Irdam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Bu Nani. Apa kabar Pak pada siang hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, Bu. Begini ya Pak, pada kesempatan ini kita diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi atau untuk mengobrol. Kira-kira Pak Irdam mau mengobrol masalah apa dengan saya? Begini, Bu. Sekarang kan tahun ajaran baru ya. Jadi yang kelas 5, yang kelas 3 naik di kelas 4. Sekarang siswa baru lagi yang saya dapatkan. Yang dulu sudah naik di kelas 5. Nah, yang sekarang yang saya dapatkan ini yang kelas 4 baru ini, ada 2 orang siswa yang memiliki tingkah laku yang super. Seperti itu, maksudnya dia aktif. Ada artinya kalau dalam segi pandangan kita guru kurang enak lah untuk seorang siswa seperti itu karena sering menyakiti temannya, kemudian dalam belajar juga tidak fokus, kemudian adalah kadang juga pakaiannya tidak rapi, seperti itu, Bu. Ya, jadi Pak Irdam ini mau mengobrolkan tentang siswa Bapak yang sekarang ada 2 orang ya Pak yang apa Iya. yang tingkahnya kurang bagus lah karena kadang suka mengganggu temannya seperti itu ya Pak. Jadi seperti itu, Dik. Ya, itu, Bu, karena ini nih, siswa ini lainlah daripada siswa yang lain, seperti itu. Ya, jadi karena waktu kita sangat pendek, kira-kira dari percakapan kita ini, Pak Irdam ini menginginkan siswa yang seperti apa? Terima kasih, Bu. Yang saya inginkan sebenarnya adalah siswa yang mungkin di tingkah laku sehari-harinya itu tenang, kemudian sopan, kemudian tidak menyakiti temannya, tidak mengganggu temannya ketika belajar, kemudian tidak membuli temannya. Saya ingin siswa ini menjadi siswa yang betul-betul bisalah diandalkan di kelasnya. Jadi bukan siswa yang sering membuli temannya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi dua siswa ini kembar, jadi tingkah lakunya hampir sama. Jadi saya inginkan siswa ini menjadi siswa yang mungkin sopan, yang ramah, kemudian sayang sama temannya, sering membantu temannya dan tidak membuli teman seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi siswa Bapak yang Bapak maksud itu kembar ya Pak, jadi kembar. Kemudian sifatnya itu hampir sama. Jadi kalau misalkan dari yang Bapak inginkan tadi adalah siswa yang memiliki karakter baik ya, begitu intinya. Jadi kalau misalnya tadi keinginan Bapak kan misalnya siswa tersebut menjadi rajin, pintar, tidak mengganggu temannya. Kira-kira kalau menurut Bapak, kalau kita berbicara tentang level atau skala, kira-kira siswa Bapak yang Bapak maksud itu berada di level berapa itu, Pak? Kalau skalanya rentang antara 1 dengan sampai 10 itu siswa saya berada di level 6. Itu apalah yang tidak artinya tidak sesuai dengan tata tertib, dia sering melanggar dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi sekarang siswa Bapak itu berada di level 6. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar siswa Bapak itu berada di level yang sesuai yang ingin Bapak inginkan seperti itu? Kalau menurut saya sih
saya ingin melakukan penyelesaian masalah ini menggunakan segitiga restitusi. Jadi di segi restitusi ini saya bisa menanyakan kepada siswa tersebut apa yang menyebabkan sehingga mereka bertingkah seperti itu. Jadi setelah saya tahu dari apa masalahnya, saya bisa mengambil satu tindakan dengan mengobrol atau berdiskusi dengan mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi saya akan menuntun siswa ini untuk mengambil keputusannya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri yang ini yang membuli temannya supaya mereka sadar sendiri bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini tidak bagus. Dan saya sudah melakukan keyakinan kelas, penyusunan keyakinan kelas. Jadi saya akan berpatokan ke situ menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang mereka tidak jalankan. Mungkin seperti itu. Ya, jadi Bapak ingin menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi, ya Pak, supaya tapi sebelum Bapak melakukan segitiga restitusi itu, kira-kira siswa Bapak ini kalau dilihat dari segi kesehariannya ya Pak, kira-kira ini siswa senangnya diperlakukan seperti apa Pak? Kalau saya lihat itu beberapa pekan ini, dia memang aktif ingin terus bergerak, berbuat. Jadi dia senang seperti itu. Apa yang disuruhkan itu, dia cepat untuk dalam bentuk fisik. Tapi kalau dalam bentuk segi ditulis, menulis, atau menjawab pertanyaan secara tulis, dia tidak respon begitu. Dan dia kalau dia tidak bisa mencapai itu, dia melimpahkan atau melampiaskannya ke temannya, sehingga sasarannya ke temannya seperti itu. Jadi dia maunya terus bergerak gitu. Jadi ini terlalu aktif ya Pak siswanya yang 2 orang ini. Kira-kira kalau misalnya kan keinginan Bapak, misalnya siswa ini kan bermasalah di segi pengetahuan ya Pak, kayak diberikan tugas kadang dia tidak kerjakan. Jadi kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan supaya siswa ini mau mengerjakan tugas yang diberikan ataupun tidak mengganggu temannya lagi? Kalau menurut saya sih, yang pertama adalah memberikan dia tanggung jawab. Jadi memberikan tugas yang mungkin dia yang paling senangi. Dalam mungkin saya kan berikan dulu asesmen diagnostiknya, apa yang mereka senangi. Kalau saya sudah tahu bahwa dia maunya seperti apa, maka saya akan memberikan tugasnya itu dalam bentuk yang dia mau, bukan apa yang saya mau. Jadi apa yang dia tenangi itu yang saya kasih, supaya apa yang mereka pelajari bersama teman-temannya juga bisa dia terlibat seperti itu. Jadi dalam bayangan Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut, kira-kira Bapak membutuhkan waktu sekitar berapa lama? Kalau saya melihat kondisinya, saya kira-kira membutuhkan waktu 1 bulan. Karena 1 minggu itu sebagai observasinya, coba. Kemudian kalau percobaan pertama tidak berhasil, maka saya akan terus ke depannya lagi, mencoba lagi, mengevaluasi dan sampai seterusnya untuk bisa menuntun siswa tersebut untuk ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kira-kira apa yang dalam waktu dekat ini yang ingin Bapak lakukan? Maksudnya dalam minggu ini, karena kan membutuhkan waktu 1 bulan untuk memperbaiki siswa tersebut. Tapi dalam jangka misalnya minggu ini, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Untuk minggu ini mungkin saya akan membuat dulu
keyakinan kelas, menyepakati dulu keyakinan kelas. Selanjutnya saya akan menjalankan proses kegiatan segitiga seperti itu. Iya, mungkin seperti itu. Kita kan sudah berada di ujung sesi ini ya Pak. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Saya merasa sesuatu yang bisa saya pikirkan, bisa saya lanjutkan sebagai tindakan, sebagai solusi apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah saya ini terhadap siswa saya. Itu yang saya dapatkan di sini. Kemudian saya mendapatkan semangat untuk berbuat lagi dan terbuka pemikiran bahwa apa yang saya alami ini bisa terselesaikan sebenarnya. Seperti itu. Ya. Jadi semoga apa yang Bapak rencanakan bisa diwujudkan dan diselesaikan secepat mungkin ya Pak. Mungkin obrolan kita cukup sekian. Kita akan obrolkan lagi ini sekitar 1 bulan yang akan datang ya Pak. Apa perubahannya nanti kita obrolkan lagi. Mungkin cuma itu ya Pak Erdam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Bapak lagi yang coaching. Ya. Itu saja. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat ini ceria sekali. Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat. Jadi, apa nih pertemuan kita ini, apa yang Ibu mau obrolkan untuk kesempatan kali ini? Jadi begini Pak, jadi di sekolah saya itu kan setiap awal semester itu kita adakan pertemuan untuk membicarakan program kerja bersama dengan kepala sekolah dan pengawas. Kemudian pada semester ini kan diberikan ada salah satu program sekolah kami itu adalah pagi bersih. Jadinya sudah hampir 2 minggu ini sudah berlangsung kegiatan tersebut yaitu Jumat Bersih di mana guru itu diwajibkan untuk datang 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai untuk melakukan kegiatan bersih itu. Cuman yang jadi masalah di sini Pak, kan saya sebagai koordinator daripada kegiatan itu. Tapi ternyata masih banyak teman saya tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi itu yang jadi permasalahan saya. Jadi ini di antara beberapa rekan sejawat ada beberapa yang tidak melakukan tugasnya sepenuhnya. Dari sebenarnya kalau kita melihat ini, apa sih menurut Ibu yang menyebabkan sehingga mereka tidak melakukan tugas tersebut? Jadi dari alasan mereka yang saya dapat ya Pak, katanya mengurus kayak yang perempuan itu misalnya dia mengurus anaknya yang mau pergi dulu ke sekolah, kemudian mengurus suaminya, kemudian yang teman yang laki-laki saya itu kadang alasan dia ada proyeknya, dia selesaikan proyek tersebut sehingga dia terlambat bangun dan dia terlambat ke sekolah lah, intinya seperti itu. Jadi itu masalahnya. Yang sebenarnya yang Ibu inginkan maunya teman yang seperti apa? Jadi kalau saya inginkan itu ya maksudnya kita itu tidak boleh maksudnya membuat alasan yang maksudnya kita harus bagaimana seorang guru itu harus bisa
mengatur waktunya supaya kejadian-kejadian itu tidak terulang. Misalnya kalau misalnya satu kali bolehlah, tapi kalau misalnya kegiatan tersebut kayak berulang hampir setiap hari terlambat terus kan itu artinya manajemen waktunya tidak bagus. Jadi saya mau itu teman saya mengatur waktunya sebaik-baiknya supaya dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oh ya, seperti itu Bu. Ya. Kalau dilihat, kalau menurut Ibu, level dari kinerja teman Ibu itu 1 sampai 10, kerja sama temannya itu berada di level. Kalau kerja sama teman saya ataupun berbicara kedisiplinan, ya saya ada yang 4, ada yang 5 lah. Ada yang 4, ada yang 5. Tapi dari sekian tidak dipungkiri juga bahwa ada di antara mereka itu yang 8, yang rajin, yang begitu kan. Tapi ada memang yang sekarang itu berada di level 4 atau 5. Iya. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah yang level 4 dengan level 5-nya itu. Tapi Iya. ini kita harus berbuat ya Bu. Menurut Ibu, langkah apa yang bisa Ibu tempuh untuk memperbaiki masalah ini supaya naik di level yang Ibu inginkan? Ya, jadi kalau langkah yang pertama sih yang saya akan lakukan ya pertama misalnya memberikan contoh dulu. Yang pertama, kan sebagai koordinator tentunya kita tidak harus memberikan contoh kepada teman kita. Kemudian memberi pendekatan kepada teman tersebut agar dia mau berubah dan mengatur waktunya. Kemudian yang ketiga itu kayaknya saya mau menghadap ke kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini. Kemudian mungkin diganti metodenya. Tetap bersih pagi, cuma mungkin caranya yang diganti. Dari beberapa langkah yang Ibu rencanakan dalam waktu dekat ini, apa yang akan Ibu segera lakukan? Yang akan segera kan selama ini kan saya sudah menjalankan misalnya dengan memberi contoh ya Pak. Jadi dalam jangka dekat ini saya mau membicarakan ke kepala sekolah agar caranya itu misalnya Jumat bersih itu kita ubah metodenya dengan cara memberikan job ke masing-masing guru itu untuk dipertanggungjawabkan. Misalnya lokasinya ini untuk guru atas nama siapa. Kemudian pembagian lokasi lah seperti itu supaya guru yang malas ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya seperti itu. Dari ini tadi yang Ibu ingin capai ini setelah melakukan langkah tersebut, Ibu ingin menginginkan sampai ke level mana kedisiplinan dari temannya? Kalau saya sih maunya mereka ke level 8 ya Pak. Ya. Mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Jadi karena waktu kita sudah hampir habis, jadi dari obrolan kita tadi ini berdua, apa yang Ibu bisa dapatkan di obrolan kita hari ini? Jadi dari obrolan kita ini saya bisa dapatkan solusi-solusi dari masalah saya. Misalkan itu tadi yang utama itu saya harus berusaha untuk merubah metode ataupun cara yang dilakukan yang biasanya tidak ada jadwal, hanya bebas membersihkan di mana saja, kemudian tidak ada lokasinya. Dengan ini mungkin saya akan berusaha membuatkan jadwal bersama tentunya dengan kepala sekolah dengan memberikan lokasi atau membagi per lokasi. Mungkin itu Bu, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan membicarakan kembali setelah beberapa pekan ke depan, setelah Ibu menjalankan rencananya. Kita akan bertemu kembali untuk mengobrolkan bagaimana perkembangan dari rencana Ibu. Sekian dari Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masalah ini. Masih direkam? Iya, bisa terekam. Mungkin lagi kerja apa lagi? Itu tugas yang kemarin. Jangkit dulu, aku buka dulu. Pak Irdam, perasaan apa di? Perasaan merasa senang, merasa lega, dan Ini loh. Merasa senang, lega dan memiliki semangat baru lagi. merasa senang dan merasa lega dan memiliki Dan ya, semangat baru lagi untuk melakukan kegiatan. lagi untuk melakukan kegiatan apa? Kegiatan di sekolah. Ya, Melakukan kegiatan saya, Pak. tunggu dulu. Ya, ada aku buka itu. Sebentar, sebentar. Sebentar dulu. Saya buka. Yang itu juga kemarin tuh. Tinggal diubah aja saja. Itu juga soalnya kembali. Itu soalnya
Apa Bu kita Ya, prasanta? rasa tunggu. Merasa Saya merasa senang ya. Merasa karena senang sesuatu yang membuat saya bimbang. Saya merasa senang karena sesuatu bimbang. yang membuat saya bimbang, akhirnya saya temukan beberapa saya menemukan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Oke, sudah. Oke sih. Di atas anunya. Yang itu aja kemarin kembali. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Kembali ke ruang besar. Yoga disuruh ke? Iya. Yang dulu. Ya, berputar-putar sana kok, enggak bisa. Ditutup mini. Ya, pindah ke saja. Saya belum karena belum kuliah chatnya. Di ruang besar mini itu boleh ha? Boleh. Boleh ha? Ram, belum pergi keluar dari sini. Belum, masih tak? Keluar mas sana. Masih iya. Belum.